Perkara perseteruan internal di perguruan, yayasan dan perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai membuat sang Kaicho Liliana Herawati divonis 2 tahun penjara. Atas vonis tersebut, penasehat hukum, Gregorius, menyatakan banding. Usai persidangan, saat ditemui, Gregorius mengatakan, pihaknya tidak bisa menerima pertimbangan sang pengadil atas putusan itu. Disinggung terkait, akta nomor 8 dibuat Kaicho Liliana Herawati, untuk mengcounter akta nomor 16, hingga menimbulkan kerugian sebesar 263 juta, Gregorius, secara tegas menyatakan, justru akta nomor 16 dibuat secara ilegal atau tidak benar maka dari itu, kliennya membuat akta nomor 8. Sedangkan, kerugian 263 juta, dalam persidangan tidak bisa dijawab karena bukti tiket atas nama Chandra Srijaya. Masuk akal enggak? Jika seseorang diperiksa di Mabes Polri hingga 2 kali kerugiannya 263 juta, paparnya. Disinggung bahwa Kaicho Liliana Herawati adalah ahli waris pendiri perguruan yang menerbitkan akta nomor 8 mengakibatkan kerugian, penasehat hukum Gregorius menyebut, kerugian tidak masuk akal. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. Pada saksi yang dari keterangan yang kita satu mengenai saya tentang kesalahan menimbang bahwa dengan demikian terdapat tersebut selesai yang tentang penyakit sebagaimana yang dilaporkan dalam pasal 290 ayat 1 KUHP dakwaan ke-1 umum perkara terdapat penyakit pidana. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terdakwa harus mengajukan pendapatannya. Menimbang bahwa karena terdakwa mampu menjawab maka menyatakan salah dan menimbang bahwa dalam terkait terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang bisa maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan serta terdakwa dengan bahasa orang yang cukup dan tidak ada alasan untuk melakukan penahanan maka terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa satu rangkap legalisir salinan akta nomor 13 16 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Paris secara sebagian besar dengan barang bukti berupa satu lembar tanggapan layar percakapan grup PA PMK bidang organisasi tanggal 12 November 2019 dan legalisir lampiran transaksi percakapan PA grup. Menimbang bahwa rekan barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka statusnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan larangan pidana atau terdakwa maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang menyeratkan dan yang menyenangkan. Keadaan yang memberatkan terdakwa tidak mengakui perbuatannya, ada yang mengingatkan terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih memiliki tangan keluarga, dan terdakwa adalah sebagai salah satu pendiri perkumpulan pembinaan mental karate atau perkumpulan. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut, majelis berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus sesuai dengan kesalahan dan sesuai pula dengan hukuman dari pembinaan. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka harus pula diberi oleh perkara. Mengingat dan memperhatikan dengan nomor 48 tahun 2009 tentang pasal pidana nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, pasal 56 ayat 1 KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang peradilan pidana serta peraturan perundang lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Liliana Herawati binti Husin Abdullah terbukti salah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keran palsu ke dalam surat otentik sebagaimana dalam dakwaan 1. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Liliana Herawati binti Husin Abdullah oleh karena dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Penangkapan dan penahanan jalan terdakwa yang diperkirakan selanjutnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tertahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa satu rangkap legalisir salinan akta nomor 13 tanggal 16 Januari 2012 yang dibuat di hadapan notaris Dewan Sebagai Desa tentang akta yang berkumpulan
permintaan Mentara Karate Kusinkai disebut Bepom. Berikut surat keputusan Menkumham RI nomor titik arah titik 07 tahun 2024 April 2019 tentang pengambilan badan hukum perlindungan sampai bukti satu lembar tanggapan lain kapan beberapa yang kami berikan Komisi 2019 dan sebagian dari tetangga tetap termasuk dalam berkas perkara merupakan pada tahun Rupiah. Demikian diputuskan dalam sidang pemecatan Majelis Hakim Surabaya pada Senin tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami Komisi SMA oleh yang kedua antara Pihak Kesehatan dan Khusus Universitas masing-masing sebagai anggota mengucapkan dalam sidang ketua umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim kedua yang didampingi penanganan tersebut dibantu Ariskal Albian SM wanita pengganti pada pengadilan Surabaya diadili oleh Darwi Sasa Hukum dan terdakwa serta didampingi oleh tim hukum. Demikian ya. Jadi itu keputusan Majelis Hakim sebagai penetapan dari persidangan pada para pihak baik untuk umum maupun terdakwa dan tidak penasihat hukumnya. Jika tidak sependapat keputusan kami silakan mengajukan upaya hukum. Demikian sebelum sidang tutup untuk umum yang disampaikan. Terdakwa apa diserahkan keputusan hukum atau silakan saudara komunikasi dulu dengan tim penasihat hukum untuk menanggapi ini. Silakan, bagaimana terdakwa? Saya silakan tim pengacara. Ya, silakan. Silakan tim penasihat. Kami menyatakan tadi. Iya. Baik, jadi dengan pengungkapan putusan perkara ini setelah selesai. Untuk itu sidang kami nyatakan selesai dan ditutup. Siang Pak, bisa disampaikan terkait hasil putusan ini Pak? Ya, putusan tadi kita sudah nyatakan banding. Sudah nyatakan banding karena untuk pertimbangan majelis itu tidak bisa kita terima. Terkait jeratan pasal 266 Ya. dengan adanya akte berdasarkan akte 8 karena mengantar akte nomor 16 dan timbul kerugian 263 menurut kacamata Anda? Jadi bukan akta 8 yang mengantar akta 16. Akta 16 mengantar akta 8. Akta 16 dulu dibuat secara tidak benar, secara ilegal. Makanya terdakwa itu buat akta 8. Kerugian 263 itu semua tidak bisa dijawab di dalam persidangan karena itu semua tiket-tiket atas nama Chandra Srijaya. Ya. Sedangkan kerugian mereka yang diperiksa polisi di Surabaya itu tidak dimasuk. Mereka takut. Masuk akal nggak kalau orang datang ke Mabes Polri 1 kali atau maksimum 2 kali kerugiannya 263 juta. Walaupun dia pakai laundry emas sekalipun, kan itu termasuk biaya laundry. Pak, satu lagi ya, ini klien Anda Buka Hijau ini kan pendiri gitu. Iya. Dengan adanya akte 8 kok sampai menimbulkan kerugian itu gimana itu Pak? Kan dia sebagai pendirinya itu, dia pemilik itu loh, kok bisa dikatakan ada kerugian gimana? Kerugian itu sama sekali tidak masuk akal. Tidak masuk akal ya. Kerugian itu tidak masuk akal.